Setiap manusia memiliki potensi, tetapi tidak semua manusia tahu bagaimana cara melejitkan potensinya. Wait, ini kok kayak seminar motivasi. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua orang tahu bagaimana cara membaca buku yang baik dan benar. Ketika kita bisa membaca buku baik dan benar, kita akan mampu mengikat makna dari buku tersebut dan kita akan memiliki kebiasaan baru, yaitu membaca buku. With me, Firman Firdaus Nujula sebagai Islamic Psychology Ambassador dari Prof from Burning. Intro dulu. Saya akan membahas sebuah buku dari Kaifa yang berjudul Quantum Reading. Buku tersebut memiliki 218 halaman dan saya akan mencoba membahasnya dalam 1 menit. Penasaran? Lanjut. Bagaimana bisa kita melakukan kegiatan tanpa kita tahu cara melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan benar? Sebetulnya sih bisa-bisa aja kita melakukan kegiatan tersebut, tetapi dirasa kurang maksimal dan optimal. Begitupun dengan membaca buku. Nggak semata-mata kita buka buku, lalu membaca, lalu beres. Tetapi ada teknik dan caranya. Dalam buku ini dijelaskan ada beberapa teknik membaca buku yang baik dan benar. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan merangkum menjadi 3 poin penting. Poin pertama adalah motivasi. Memang sepele sih, motivasi, itu udah biasa. Tetapi teman-teman sekalian, motivasi ini adalah dorongan dasar pertama kita melakukan kegiatan, entah apapun itu, main bola, main game, ataupun membaca buku. Dan yang paling menarik dari buku Kaifa ini adalah ambak. Apa manfaatnya bagiku? Ini adalah salah satu kata ataupun singkatan yang mendorong kita untuk memahami diri sendiri. Kira-kira kalau saya membaca buku, apa sih manfaatnya bagi saya? Itu penting banget. Itu dasar untuk membaca buku. Poin selanjutnya adalah teknik membaca. Dari sekian banyak teknik yang dijelaskan dalam buku ini, saya ambil satu teknik yang menarik, yaitu teknik membaca SAFI. SAFI adalah S. Somatis, A. Auditory, F. Visual, dan I. Intelektual. Ribet banget ya, SAFI apaan segala macam ya. Kita simpulkan menjadi teknik membaca dengan perabaan, mendengar, melihat, dan memaksimalkan otak. Yang pertama adalah perabaan. Maksud dari perabaan ini bukan meraba-raba buku, tetapi kita melakukan kegiatan fisik di sela-sela kegiatan membaca. Contoh, ketika kita membaca, duduk saja. Mungkin teman-teman berhenti sejenak untuk melaksanakan senam otak. Selanjutnya, mendengar. Mungkin kita pernah menemukan suatu makna yang sulit untuk kita cerna dalam sebuah buku. Maka secara otomatis kita menurunkan tempo membaca kita, dan secara otomatis kita mengeraskan bacaan kita. Nah, disitulah momen ketika kita memfungsikan 2 fungsi tubuh kita, yaitu melihat dan mendengar. Sebab selain melihat, kita juga bisa memaksimalkan membaca kita dengan mendengar. Ada kemungkinan ketika kita membaca sebuah buku dengan membatin, potensi yang bekerja hanyalah mata saja. Ini tentu sangat berbeda dengan membaca secara keras. Jadi, gunakan keduanya, melihat dan mendengarkan. Poin selanjutnya, yaitu melihat. Masih dengan melihat, maksud kata melihat ini adalah kita berimajinasi dengan apa yang kita baca. Memang agak sulit sih, tapi kita coba untuk berimajinasi apa yang kita baca. Entah itu buku fiksi ataupun non-fiksi. Poin yang terakhir adalah memaksimalkan otak kita. Memang agak aneh sih bahasanya, tetapi maksud dari memaksimalkan otak kita ini adalah setelah kita membaca buku, kita mengikat makna dengan cara menuliskan intisari dari apa yang kita baca. Setelah kita membahas motivasi, teknik membaca, dan yang terakhir adalah
Buat kebiasaan membaca buku dengan asik dan konsisten. Caranya gampang, yaitu dengan memilih buku yang kita sukai, yang kita minati, dan sesuai passion. Dan yang paling penting adalah menggunakan teknik nyemil buku. Jadi bukan hanya snack aja yang bisa kita cemil, tapi buku juga bisa kita cemil. Bagaimana? Yaitu meluangkan waktu setiap hari sekitar 10 ataupun 15 menit untuk membaca buku. Sebenarnya banyak banget yang dijelaskan dari buku Quantum Reading dari Kaifa ini. Seperti kalimat inspiratif dari tokoh-tokoh dunia, penelitian-penelitian terdahulu tentang membaca, dan yang paling menarik dari buku ini adalah teknik membaca yang diajarkan secara praktis dan aplikatif. Ingat, membaca buku banyak banget manfaatnya. Yang saya suka manfaat dari membaca buku adalah efek terapeutiknya. Dalam beberapa penelitian terdahulu, ternyata membaca buku dapat meningkatkan kesehatan mental para tahanan. Dan ternyata teman-teman sekalian, membaca buku adalah salah satu treatment yang dikenal dengan istilah biblioterapi, bibliokonseling, bibliopsikologi, dan nama yang lainnya. Dalam ajaran Islam, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, bacalah. Ini merupakan kode keras untuk umat muslim dunia agar rajin membaca. Saya rasa dua alasan yang saya sebutkan tadi menjadi motivasi bagi kita semua untuk rajin membaca. Satu kebohongan dalam video ini adalah saya membahas buku dalam 1 menit. Ternyata terbahas dalam bermenit-menit. Tidak apa-apa, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.